Setelah menganalisa apa dan bagaimana dalil Allah wajib bersifat dengan mukhalafatul lil hawadis, berbeda Allah dengan segala yang ada, maka ada satu peringatan. Hai segala saudara yang muslim, apa peringatannya? Hendaklah kita bersungguh-sungguh. Dalam hal apa kita bersungguh-sungguh? Dalam hal mengetahui akan dalil mukhalafah ini. Tidak ada peringatan tentang dalil seberat peringatan tentang dalil mukhalafah lil hawadis. Tentang dalil wujud, hana nepegat tambihun. Tentang dalil baka, qidam, tidak ada dalil tambihun kan? Hana peringatan penguatan. Tetapi setelah menguraikan Allah itu berbeda dengan makhluk, buktinya sudah jelas. Bahkan ada satu tambihun. Tentang uraian dalil wujud tidak ada tambihun. Tentang uraian dalil qidam hana tambihun. Tentang uraian dalil baka hana pula tambihun. Kenapa begitu masuk dalam bukti Allah beda dengan makhluk ada satu tambihun? Itu menunjuki bahwa tentang hal dalil beda Allah dengan makhluk mesti bersungguh-sungguh. Karena yang penentuan tidak boleh menyamakan Allah dengan sesuatu selain Allah. Ya, maka ada tambihun. Coba perhatikanlah apa isi tambihun. Hendaklah bersungguh-sungguh mengetahui akan dalil mukhalafah ini. Hendaklah bersungguh-sungguh pada mengetahui dalil mukhalafah ini. Mukhalafah mana? Mukhalafah Allah dengan kita. Mukhalafah berbeda. Berbeda Allah dengan makhluk. Bersungguh-sungguh. Tidak ada di belakang hal semacam ini kan? Tidak ada. Kenapa memang sungguh-sungguh mengerti, mengetahui, meyakini dalil beda Allah dengan makhluk? Alasan. Karena dengan dialah, dia bersungguh-sungguh mengetahui dalil mukhalafah. Dengan dialah boleh menolakkan sebesar-besar fitnah dunia dan fitnah akhirat dan segala syubhat yang didatangkan oleh orang yang sesat. Ngendalil mukhalafah lil hawadis. Maka ada penekanan di sini. Karena baru mampu menolak pemahaman yang sesat menyesatkan dalam akidah, harus memahami secara rinci dalil mukhalafah lil hawadis. Satu. Alasan yang kedua, karena boleh mampu menolakkan sebesar-besar fitnah dunia. Fitnah dunia dalam bidang akidah dulu. Yang kedua fitnah akhirat. Yang ketiga adalah mampu menolakkan segala syubhat. Syubhat remang-remang. Mana syubhat? Antara iya dan tidak. Karena banyak pemahaman akidah di akhir zaman itu antara ke sana iya, ke sini pun iya. Antara hak dan batil. Antara benar dan salah. Maka kunci bak mengetahui dalil mukhalafah lil hawadis. Nah, inilah kira-kira alasan yang tepat kenapa tentang dalil mukhalafah lil hawadis harus bersungguh-sungguh pada mengetahuinya. Yakni jelas alasannya tertolak daripada fitnah dunia, tertolak daripada fitnah akhirat, tertolak daripada segala syubhat yang syubhat itu didatangkan oleh orang yang sesat. Bagaimana sesat? Dengan bahagi idlalnya. Sesat orang beda-beda kok. Dengan bahagian idlalnya, berarti banyak bahagian orang sesat kok. Nah, orang sesat bak meyakini Allah di langit. Sesatnya. Ada sesat meyakini Allah itu bukan di langit tapi di aras. Sesatnya. Nah, yang meyakini Allah di Palestina. Sesatnya. Nah, yang meyakini Allah ada di mana-mana, itu juga ada. Atau nah, yang meyakini dalam hati Allah berbentuk, sesat. Baik sesat sendiri tanpa aliran, atau memang sesat aliran. Kan ada dua dia.
Ada aliran sesat, ada sesat tanpa aliran. Kalau sesat tanpa aliran, sesat sendiri dia. Beda aliran sesat dengan sesat tanpa aliran, beda. Banyak mana aliran sesat dengan sesat tanpa aliran? Dua-dua banyak. Bahkan di akhir zaman menjamur. Memang lebih banyak sesat tanpa aliran. Sesat tanpa aliran, orang yang nggak mau mengikuti majelis taklim, itulah orang sesat tanpa aliran. Nggak mau mengikuti majelis ilmu, sesat sendiri dia. Maka oleh karena demikian, orang sesat itu banyak bahagian idlalnya yang dinamai. Orang sesat itu dinamai apa? Ini jangan bilang saya, kitab ini. Orang sesat yang banyak bahagian itu yang dinamai akan mereka itu dajajil. Dajjal. Kenapa orang sesat dajjal? Karena dajjal sesat. Dajjal sesat. Patina keserupaan. Serupa sama-sama sesat. Maka disebut orang sesat dajjal. Karena dajjal itu sesat, diserupakan. Orang sesat dalam bidang akidah itu dajjal.